Ya, halo semuanya. Apa kabar kalian di sana? Semoga kabar teman-teman di sana baik-baik saja di rumah masing-masing ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kriptografi. Nah, tapi sebelum itu perkenankan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Budi Satria. Sekarang saya sedang kuliah semester 5. Nah, kebetulan kriptografi ini saya ambil di semester 5 ini, oke. Nah, beberapa materi yang akan nanti saya sampaikan. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang kriptografi klasik dan kriptografi modern. Dan nanti saya akan menentukan mana yang paling aman gitu ya menurut saya. Nah, yang pertama yaitu kriptografi klasik. Nah, sesuai namanya, kriptografi klasik ini digunakan sebelum kriptografi modern. Nah, jadi kriptografi klasik ini nanti dikelompokkan menjadi dua model, yaitu substitusi dan juga transposisi. Nah, substitusi ini nanti dia mengganti karakter yang ada di dalam plain text menjadi eh, karakter lain. Nah, itu nanti namanya ciphertext. Nah, transposisi itu mengubah mengubah plain text menjadi ciphertext dengan cara memutasi karakter. Nah, contohnya kriptografi klasik ini adalah Caesar Cipher. Nah, itu yang paling terkenal ya. Dan juga ini Vigenère Cipher, itu juga terkenal. Dan juga lumayan sering untuk dipakai. Nah, dan juga ada kriptografi modern. Sesuai namanya juga kriptografi modern ini dia dipakai di zaman-zaman sekarang atau yang lebih modern, yaitu menggunakan simbol biner yang dibentuk dari kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Nah, itu nanti kode-kodenya juga ada kok di Google, nanti teman-teman bisa searching aja. Nah, kalau yang paling aman di antara kriptografi klasik dan juga kriptografi modern sudah bisa dipastikan ya kalau yang teknologi yang lebih modern itu pasti lebih aman karena pasti sudah melalui berbagai kegagalan di kriptografi sebelumnya. Nah, jadi di kriptografi modern itu sebisa mungkin teknologinya lebih dipercanggih, lebih diperketat sehingga akan lebih aman lagi kalau dibanding kriptografi klasik seperti itu menurut saya ya. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu ada contoh soal mengenai algoritma klasik Playfair Cipher. Nah, ini saya ambil kuncinya yaitu nama depan saya yaitu Budi BUDI dan plain text-nya adalah kuliah daring akibat wabah Covid. Nah, ini kata kuncinya adalah Budi. Nah, saya masukkan ke dalam tabel ini ya, tabel Playfair Cipher. Nah, tabelnya itu sebenarnya cuma sampai sini saja ke bawah. Nah, sampai sini saja. Nah, yang di samping sini ini adalah eh, sama dengan yang di depan sini, ya kan? Benar kan? Nah, persyaratan dari Playfair Zipper adalah tidak boleh ada huruf J di dalam tabel ini. Teman-teman boleh masukkan eh, semua alfabet sampai memenuhi tabel ini, tapi tidak boleh ada huruf J. Dan kuncinya diletakkan di sini dan tidak boleh ada huruf yang sama di kotak yang ini. Nah, di kotak ini tidak boleh ada yang sama. Kalau misal ada tadi huruf C, itu diganti dengan huruf I. Nah, terus yang di sini adalah sama dengan yang di sini, sedangkan yang di bawah sama dengan yang di sini, begitu ya. Nah, ini adalah enkripsinya. Kita akan mengubah plain text ini menjadi berpasang-pasangan dua huruf. Jadi KU, LI, AH, DA dan seterusnya. Nah, enkripsinya caranya adalah ini adalah KU ya. Kita ambil huruf yang pertama, kita ambil kolom yang pertama maksud saya KU. Nah, coba kita mau naik. Nah,
Kita lihat di sini, kita cari huruf K. Nah, ini ada huruf K di sini. Nah, huruf U di sini. Nah, coba kita urutkan bagaimana jalan dari huruf K ke huruf U, yaitu dengan ke huruf L, E, U. Nah, di persimpangan di antara tabrakan baris dan kolom ini, baris dan kolom ini ya, kita cari yang berarti yang tabrakan itu huruf L. Nah, kita masukkan di sini huruf L. Ini ya tabrakan ini, tapi itu kan nggak cuma hanya lewat sini, jadi lewat sini juga bisa. Jadi yang bertabrakan adalah B. Jadi L dan B seperti itu ya. Makanya di sini adalah L dan B itu didapat dari K ke U melewat yang bertabrakan antara baris dan kolomnya adalah L, dan juga kalau di atas adalah B seperti itu ya. Seperti itu sampai seterusnya sampai habis. Nah, ini adalah hasil enkripsinya. Tadi LB, NU, HO, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah ada blok bagan mengenai kriptografi modern. Nah, ini coba kita bahas satu persatu yang ada di sini, yaitu kita bahas mulai dari atas, yaitu Secure Network Protocol. Nah, ini adalah tujuan akhir dari bagan ini, yaitu protokol jaringan yang aman. Nah, ini adalah yang diinginkan oleh engineer ya, keamanan IT ya, yaitu adalah protokol yang aman, protokol jaringan yang aman ya, seperti itu. Nah, untuk mencapai ini kita banyak yang harus diperhatikan, yaitu yang di bawah-bawahnya ini ya. Nah, setelah proses yang di bawah ini berhasil, barulah kita mencapai protokol jaringan yang aman. Nah, itu adalah cara kerjanya. Nah, yang kedua adalah confidentiality atau kerahasiaan. Nah, untuk mencapai protokol jaringan yang aman, kita itu perlu membangun kerahasiaan data, yaitu menjaga isi dari informasi siapapun kecuali memiliki otoritas. Jadi yang bisa membuka layanan atau data yang ada di dalamnya itu hanyalah orang-orang tertentu yang punya otoritas di dalamnya. Nah, itu cara kerjanya adalah misal email seseorang pemakai tidak boleh dibaca oleh administrator. Nah, ini pasti yang berkecimpung di dunia backend pasti tahu istilah-istilah seperti ini. Yang ketiga adalah integrity atau integritas. Nah, ini adalah berhubungan dengan penjagaan data yang tidak sah. Nah, jadi untuk menjaga integritas itu sistem harus mampu mendeteksi manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lah, seperti penyisipan, penghapusan. Nah, itu sistem harus tahu. Berarti yang menandakan sistem itu punya integritas. Nah, contohnya adalah cara kerja email yang mengintercept di tengah jalan, diubah isinya kemudian diteruskan ke alamat yang dituju, seperti itu. Nah, yang keempat adalah autentikasi, yaitu berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan, baik secara sistem maupun informasi. Nah, jadi sistem itu harus bisa diidentifikasi ini usernya. Nah, jadi kita bisa tahu data itu asli, isi datanya seperti apa, waktu pengirimannya, dan lain-lain. Nah, yang kelima adalah non-repudiation atau NIR penyangkalan. Nah, ini adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman atau terciptanya suatu informasi oleh yang mengirimkan atau membuat. Nah, biasanya ini pendokumentasian agar tidak bisa disangkal begitu ya. Nah, contohnya ini misalnya transaksi. Data transaksi itu kan perlu adanya bukti. Nah, nanti server itu akan mendokumentasikan transaksi tersebut supaya bisa menyangkal terjadinya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Nah, yang keenam adalah enkripsi. Nah, ini adalah proses mengamankan suatu informasi untuk membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Nah, jadi enkripsi ini adalah seperti contohnya yang tadi ya, yang di soal nomor 2 itu tadi sebuah plain text, yaitu data yang akan kita kirimkan ke orang lain. Nah, itu data tersebut, kata-kata tersebut itu nanti akan dienkripsikan atau diacak-acak supaya orang lain itu tidak mengetahui isi asli dari data kita. Jadi yang tahu itu hanya sistem dan kita sendiri. Jadi orang lain yang hendak masuk itu tidak tahu karena memang untuk memecahkan kode enkripsi itu harus butuh pengetahuan khusus lah. Nah, yang ketujuh adalah symmetric key cryptography. Nah, ini adalah algoritma untuk kriptografi yang menggunakan kunci kriptografi yang sama untuk teks biasa dan dekripsi teks sandi. Nah, ini jadi adalah penggunaan kunci atau sandi eh, dalam mengamankan data kita. Nah, yang ke-8 adalah stream cheaper. Nah, ini yang bisa diartikan yaitu cheaper aliran. Nah, yaitu algoritma kriptografi yang beroperasi dalam bentuk bit tunggal. Cheaper aliran ini mengekripsi plain text menjadi cheaper text, bit per bit atau byte per byte. Nah, yang terakhir adalah block cheaper. Nah, block cheaper ini adalah algoritma kriptografi beroperasi pada plain text atau cheaper text dalam bentuk blok. Namanya juga block cheaper. Nah, itu terbentuk dari blok bit. Nah, itu nanti ada rangkaian-rangkaian bit. Nah, nanti dibagi dalam blok-blok bit yang panjangnya sudah ditentukan. Misalnya 64 bit. Nah, nanti itu ada 8 karakter. Yang satu karakternya berisi 8 bit dalam pengodean ASCII. Nah, itu. Nanti ASCII-nya kita akan bahas selanjutnya. Nah, itu tadi untuk mewujudkan bagan blok kriptografi modern untuk mewujudkan protokol jaringan yang aman. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah soal nomor 4, yaitu eh, mengenkripsi menggunakan metode CBC. Nah, plain plain text awalnya itu aku benci COVID-19. Nah, di sini kita punya kunci karakternya B. Nah, kita akan menentukan hasil ciphertextnya. Nah, di sini kita ada plain text aku benci COVID ya. Ini kan aku benci COVID, jadi per huruf itu sebenarnya sudah ada kode ASCII code-nya yang akan kita terjemahkan ke bentuk heksa. Ini 4 dan 1 ini heksa dan 0 ini biner. Nah, jadi kita syaratnya yang pertama untuk metode CBC ini kita harus mengkonversikan huruf alfabet biasa ke heksa kemudian ke biner. Nah, ini huruf A, heksanya adalah 41 dan binernya adalah ini. Nah, begitu juga dengan huruf-huruf selanjutnya. Nanti teman-teman bisa cari di Google aja, banyak itu ada kode heksa untuk huruf ini dan kode biner untuk huruf ini. Nanti ada. Nah, ini dia hasilnya. Pastikan teman-teman sudah punya semuanya, sudah teman-teman konversikan sampai terakhir. Nah, ini adalah rangkuman dari yang nanti akan kita pakai adalah biner. Nah, ini adalah kode binernya. Nah, tadi kita pakai kunci B yang mana binernya adalah ini. Nah, kita punya satu lagi yaitu initial vector. Initial vectornya itu kita punya biner ini. Oke. Nah, sekarang kita coba pecahkan. Kita akan mengekripsi huruf yang pertama ya, huruf A. Nah, huruf A ini ya, huruf A. Nah, ini huruf A. Coba kita masukkan ke sini. Ke sini huruf A. Kemudian di sini huruf ini adalah inisial vektornya. Nah, nanti ada perhitungan secara
perhitungannya, nanti ada tambah-tambahannya. Nah, ini teman-teman tambahkan aja. Teman-teman tambahkan seperti biasa. Kalau 0 tambah 1 ya pasti 1. Kalau 0 tambah 1, 1. Nah, kalau 0 tambah 0, 0. Kalau 1 tambah 1, 1. Nah, nanti hasilnya ini. Oke. Terus yang kedua, kita akan hasilnya yang ini kita akan tambahkan dengan ini kuncinya. Jadi yang pertama hurufnya kita tambahkan dengan inisial vektor, yang kedua hasilnya kita akan tambahkan dengan kuncinya. Nah, nanti hasilnya adalah ini. Nah, langkah ketiga adalah kita geser bit ke kiri. Nah, ini kan, ini. Nah, kita geser bitnya ke kiri. Jadi kita geser, jadi yang huruf pertamanya adalah 1, bukan 0 lagi karena kita udah geser ke kiri sini. Nah, terus akhirnya kita pindahkan, jadi hasilnya adalah 10011001. Nah, jadi seperti itu. Dan seterusnya. Misal ini kita ambil contoh yang kedua, huruf selanjutnya yaitu ini. Yaitu cara yang pertama kita tambahkan dengan inisial vektor. Hasilnya adalah ini. Dan yang kedua, hasilnya kita akan tambah dengan kunci. Kunci tadi huruf B. Nah, hasilnya adalah ini. Dan ketika kita geser ke kiri, nah ini jadinya adalah 001000101. Kita pindah ke satunya, kita pindah ke belakang. Dan begitu seterusnya. Dan ada yang kelewatan, ini kode yang ini kita ubah lagi menjadi hexa. Pasti ada. Nah, coba teman-teman cari di Google, nanti ada kodenya. Nah, itu nanti sampai bawah kita bikin seperti itu. Nah, akhirnya kita temukan kode enkripsinya setelah nanti habis. Nah, ini adalah ciphertext enkripsinya. Nah, mungkin seperti itu aja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap semangat dan tetap belajar walaupun di rumah aja. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.